وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas surat Al-Fatah, surat ke-48, yang ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang kisah Sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Kita telah jelaskan secara global tentang kisah tersebut, karena surat ini turun sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Hudaybiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Inna fatahna. Fathan mubina, i'rabnya adalah maf'ul mutlaq. Yaitu kami memberikan kepada engkau kemenangan dengan jenis kemenangan yang nyata, yaitu maf'ul mutlaq li bayani nau'ul fi'l. Bahwasanya kami memberikan kepada engkau kemenangan, maksudnya pemberian kemenangan yang nyata. Bukan maf'ul bih, Sehingga ayat ini memfokuskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bukan pada jenis objek kemenangan apa yang Allah berikan, tetapi kemenangan ini datang dari Allah. Jadi Allah sedang menjelaskan tentang kemenangan yang Allah berikan. Makanya Allah mengatakan, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan, yaitu memenangkan engkau dengan jenis kemenangan yang nyata. Kemenangannya apa tidak disebut dalam ayat ini. Makanya para ulama berselisih apa yang dimaksud dengan Fathan Mubina tersebut. Ada yang mengatakan Fathul Hudaybiyah, yaitu Sulh Hudaybiyah. Ada yang mengatakan Fatu Makkah. Ya, namun yang benar bahwasanya yang dimaksud dengan Fathan Mubina adalah Sulh Hudaybiyah, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di antara dalil bahwasanya ini adalah Sulh Hudaybiyah yang Allah sebutkan dengan kemenangan yang nyata, karena surat ini turun sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beranjak meninggalkan Hudaybiyah, di mana para sahabat dalam kondisi sedih. Kemudian mereka meninggalkan Hudaybiyah, maka turunlah ayat ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lamma nazalat inna fatahna laka fathan mubina ila qaulihi ta'ala fawzan 'azima," surat Al-Fatah ayat 1-5, "marji'ahu minal Hudaybiyah." Yaitu ketika Nabi pulang dari Hudaybiyah. Wa hum yukhalituhumul huznu wal ka'abah wa qad nahara al-hadya bil Hudaybiyah. Ketika mereka pulang meninggalkan Hudaybiyah menuju balik ke kondisi sesak dada, sementara mereka tidak jadi umrah dan mereka sudah menyembelih al-hadyu, itu unta-unta mereka di Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Laqad unzilat alayya ayatun hiya ahabbu ilayya minad dunya jami'an." Sungguh telah diturunkan kepadaku satu ayat yang lebih aku sukai daripada seluruh isi dunia. Ini menunjukkan yang dimaksud adalah Fathul Hudaybiyah. Adapun kalau ditakwil Fatu Makkah terlalu jauh, karena Fatu Makkah terjadi 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Sementara Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, ya, yang menunjukkan bahwasanya Al-Fath maksudnya adalah Fathul Hudaybiyah. Dan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ta'udduna antumul fatha fatha Makkah. Wa qad kana fathu Makkah fathan." Kalian menganggap Al-Fatah dalam firman Allah, "Inna fatahna fathan mubina," atau kalian menganggap kemenangan yang sungguhnya adalah Fathu Makkah. Benar, Fathu Makkah adalah benar-benar kemenangan. Wa nahnu na'uddul fatha bai'atar ridwan yaumal Hudaybiyah. Namun menurut kami kemenangan yang sungguhnya adalah bai'atur ridwan ketika di Hudaybiyah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400. Kami sedang bersama Nabi itu sejumlah 1400 orang. Wal Hudaybiyah bi'run. Ya.
fanazahnaha falam natruk fiha qatrah fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ataha fajalasa ala syafiriha. Intinya dia menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan fathan mubina maksudnya adalah Al-Hudaybiyah. Jadi dua dalilnya, pertama ayat ini turun setelah Nabi pulang dari Hudaybiyah, kemudian Allah menggunakan fi'il madhi. Allah mengatakan inna fatahna, sungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata. Sementara Fatu Makkah 2 tahun setelahnya, dan itu belum terjadi. Dan mentakwil fi'il madhi untuk perkara yang telah datang, kalau ada dalilnya boleh, tetapi terlalu jauh karena Fatu Makkah 2 tahun setelahnya. Maka zahir ayat menunjukkan yang dimaksud dengan fathan mubina adalah Fatu Al-Hudaybiyah. Kita kembali, Allah berfirman, inna fatahna laka fathan mubina, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Saya katakan tadi, fathan mubina i'rabnya adalah maf'ul mutlak untuk menjelaskan bahwasanya kemenangan tersebut dari Allah. Kemenangan yang nyata. Allah tidak membahas tentang apa kemenangannya. Allah tidak membahas tentang objeknya, tentang maf'ul bihnya. Karena kemenangan yang Allah berikan banyak. Ada Fatu Makkah, ada Fatul Hudaybiyah, ada Fatul Khaybar, banyak futuhat yang Allah berikan kemenangan-kemenangan, penaklukan-penaklukan, ekspansi-ekspansi di zaman Nabi dan para sahabat. Tapi yang penting bahwasanya kemenangan tersebut dari Allah yang kasih. Itu yang paling penting. Yang penting kemenangan tersebut yang kasih siapa? Allah. Untuk menjelaskan bahwasanya keberhasilan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian hanya melakukan sebab, tapi yang menentukan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika mengingat ayat ini, agar dia tidak ujub, agar dia sadar bahwasanya segala keberhasilan adalah dari Allah semata. Setelah itu Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Di sini Allah berikan keutamaan bagi Nabi dengan bertumpuk pemberian. Pertama Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kami memberikan engkau kemenangan yang nyata. Pertama, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan agar Allah menyempurnakan nikmat Allah kepadamu. Ini yang kedua, nikmat Allah. Yang ketiga, wa yahdiyaka siratan mustaqima, agar Allah berikan kepada engkau jalan yang lurus. Dan yang keempat, wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah akan berikan engkau pertolongan yang kuat. Jadi bonus dari Al-Hudaybiyah Allah berikan kepada Nabi khusus 4 perkara. 4 perkara. Makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan, laqad nuzilat alayya ayatun hiya ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Sungguh telah diturunkan kepada suatu ayat yang lebih aku suka dari isi dunia seluruhnya. Bagaimana tidak, ayat tersebut menjelaskan karunia Allah kepada Nabi dengan 4 perkara, dibuka dengan fathan mubina. Hudaybiyah adalah fath, kemenangan. Meskipun zahirnya adalah kekalahan, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, tapi Allah namakan dengan kemenangan. Kemudian Allah sebutkan secara spesifik buat Nabi, diampuni, disempurnakan nikmat, kemudian diberikan hidayah yang lurus, dan diberi kemenangan yang kuat. Tapi kita bahas karunia pertama. Karunia pertama, Allah mengatakan liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Pembahasan di kalangan para ulama, apakah para nabi melakukan dosa? Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya para anbiya adalah maksumun. Mereka maksum, terjaga, ya, yaitu tidak terjerumus dalam kesalahan, artinya mereka tidak dibiarkan untuk terus bermaksiat. Kalau mereka terjerumus dalam maksiat langsung ditegur, atau mereka terjerumus dalam kesalahan mereka ditegur. Taib. Apakah mungkin para nabi terjerumus dalam kesalahan? Dalil-dalil banyak menunjukkan bahwasanya para nabi terjatuh dalam kesalahan dan tidak mungkin untuk ditakwil. Dari Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan wa asa Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, kenapa
Kenapa kau berdoa untuk kebaikan anakmu yang mati kafir? Anakmu bukan telah melakukan amal yang tidak saleh. Maka jangan minta kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari meminta perkara yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Kalau kau tidak ampuni aku dan tidak rahmati aku, sungguh aku termasuk orang yang merugi. Kata Nabi Nuh, wa illam taghfirli, kalau kau tidak ampuni aku. Nabi Nuh minta ampun karena salah dalam berdoa. Siapa lagi pernah bersalah? Bersalah misalnya Nabi Musa alaihissalam bersalah ketika memukul. Dia pun berkata kepada Allah, "Ighfirli, ya Allah ampunilah." Faghfaralah, Allah pun ampuni dia. Dia minta ampun karena membunuh orang yang tidak dibunuh. Dan ini salah satu kendala yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam tidak berani memberi syafaat pada hari kiamat. Ketika didatangi oleh manusia mengatakan, "Ya Musa, isfa' lana 'inda rabbik." Ya Musa, berikanlah kami syafaat di sisi Rabbmu. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, "Inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha." Sungguhnya aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Dan dia minta ampun dan Allah berkata, "Faghfaralah," Allah ampuni dia. Nabi Daud alaihissalam juga bertobat dalam surat Sad. Allah berkata, "Faghfarna lahu dzalik." Ketika dia memberi keputusan hukum dari dua belah pihak tanpa mendengar kedua-duanya, ya. Wa dhanna Daud, maka Daud mengetahui kami telah memfitnahnya, mengujinya. Maka dia pun mohon ampun kepada Allah, wa ana, minta ampun kepada Allah. Kata Allah, faghfarna lahu, kami pun ampuni dia. Nabi Daud alaihissalam juga pernah bersalah. Nabi Sulaiman juga pernah bersalah. Kata Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Sungguhnya Sulaiman adalah sebaik-baik hamba yang selalu kembali kepada Allah. Innahu awwab. Kemudian Allah sebutkan, idh urida alaihi bil ashiyyi as-safinatul jiyad. Ketika suatu hari di waktu petang dipaparkan kepada dia kuda-kuda perang yang indah. Ya. Kemudian dia berkata, ini ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Akhirnya keasikan nonton kuda-kuda dia yang indah, safinatul jiyad. Kemudian dia lupa untuk berzikir petang hari. Hatta tawarat bil hijab, sampai kemudian matahari terbenam. Maka dia pun menyesal. Allah sebutkan contoh bagaimana dia kembali. Rudduha alayya, kembalikan. Ya. Kuda-kuda tersebut. Maka kemudian fatafiqa masan bisuqi wal a'nam. Kemudian dia sembelih kuda-kuda tadi untuk menebus kesalahannya. Kemudian Allah juga berfirman, wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma ana. Kami telah menguji Sulaiman dan kami lemparkan jasad di atas kursinya, thumma anab, kemudian dia kembali. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi ghufirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh pantas bagi seorang muslim. Ini maksudnya saya sebutkan. Ya. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tegur Nabi dalam beberapa ayat. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau menghalalkan kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Allah berfirman, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah mengampuni engkau wahai Nabi. Kenapa kau izinkan mereka untuk tidak berjihad? Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur Nabi dalam surat Abasa ketika ada sahabat Abdullah ibn Umi Maktum datang minta pengajian, ujangan dari Nabi. Nabi sedang sibuk mendakwahi orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi berpaling dari Ibnu Umi Maktum, sibuk mendakwahi orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Maka Allah tegur, abasa wa tawalla. Taib. Jadi para anbiya menurut pendapat yang benar mungkin terjerumus dalam dosa, mungkin, tetapi mereka tidak akan dibiarkan terus-menerus dalam dosa karena mereka langsung bertobat. Itu sifat para nabi, mereka langsung bertobat. Nabi Adam langsung bertobat, langsung mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu dia makan buah yang dilarang, dia pun sadar, langsung dia bertobat, tidak menunda-nunda taubatnya. Tetapi para ulama mengatakan dosa-dosa yang dilakukan oleh para nabi tidak ada dosa-dosa besar, tidak ada dosa-dosa besar. Mungkin mereka terjerumus dalam dosa tapi dosa kecil. Ini yang pertama. Jadi terkait dengan dosa, mungkin mereka terjerumus dalam dosa.
Tetapi dosa-dosa tersebut bukan dosa-dosa apa? Besar. Dosa-dosa kecil. Makan buah misalnya, salah ini, salah hukum, dosa-dosa kecil. Ya. Tidak seperti bahkan Nabi Musa yang membukul Kipti, tidak bermaksud membunuh, tapi dia saking kuatnya. Dia bermaksud menolong Israeli yang sedang dizalimi oleh anak buah Firaun, tapi dia terlalu keras mukulnya. Saking kuatnya. Nabi Musa terlalu kuat, ya. Sehingga dia tidak bermaksud membunuh, tapi akhirnya apa? Mati. Dosa-dosa mereka bukan dosa-dosa besar. Kemudian dosa-dosa mereka juga bukanlah dosa-dosa yang merusak muruah mereka, bukan dosa yang mempermalu, membuat malu seperti mungkin berdusta, berkhianat, melihat yang haram, bukan begitu dosa yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka lakukan. Yang ketiga, kalaupun Allah menegur mereka karena kedudukan mereka yang sangat tinggi, bukan karena mereka rendah ditegur, tapi karena kedudukan mereka yang sangat tinggi sehingga salah sedikit saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, kalaupun mereka telah berdosa atau melakukan kesalahan, maka mereka balik dari kesalahan tersebut, mereka menjadi lebih hebat daripada seandainya tidak bersalah. Seperti Allah sebut tentang Nabi Daud. Faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Kami ampuni Daud alaihissalam. Setelah itu apa kata Allah? Sungguhnya bagi Daud ada kedekatan di sisi kami dan tempat kembali yang terbaik. Jadi Nabi Daud semakin diangkat setelah dia bersalah, kemudian dia bertaubat. Sehingga para nabi menggabungkan antara ibadah bersyukur dan ibadah bertaubat. Dan tidak mungkin seorang bisa menjalankan ibadah taubat kecuali dia melakukan terjatuh dalam kesalahan. Maka mungkin bertanya, Ustaz, kok Nabi bisa salah? Iya, Nabi bisa salah, tapi sedikit kesalahannya, sedikit. Sangat-sangat sedikit. Kemudian tadi, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Kemudian bukan dosa yang memalukan. Kemudian ditegur oleh Allah karena memang Nabi makomnya terlalu tinggi, sehingga salah sedikit saja harus ditegur. Tidak pantas bagi seperti Nabi SAW atau para Nabi. Tidak pantas lagi, sehingga salah sedikit pun ditegur oleh Allah. Kemudian kalaupun mereka bersalah, maka kesalahan tersebut setelah mereka bertobat membuat derajat mereka semakin tinggi. Karena tidak semua orang terjerumus dalam dosa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang terjerumus dalam dosa kemudian bertobat, maka ada 3 kemungkinan. Dia terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertobat. Ini kalau dia bertobat. Kemungkinan pertama, dia kembali seperti semula. Tobat, tadinya soleh, terjerumus dalam kesalahan, bertobat kembali lagi seperti semula, nol kembali dosa-dosanya. Yang kedua, dia lebih terpuruk. Dia sudah terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertobat, tapi tobatnya tidak begitu kuat, sehingga dampak maksiat masih terus, sehingga derajat dia menurun. Dan ada orang yang terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertobat, tobatnya sangat kuat, ketika dia balik, dia lebih hebat daripada sebelumnya. Ibarat ada orang tadinya sehat, kemudian dia sakit, kemudian dia berobat, ada obatnya kuat, ada obatnya tidak kuat, ada obatnya dia segar kembali jauh lebih daripada sebelumnya. Ini perumpamaan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan para nabi adalah yang ketiga. Kalau mereka terjatuh dalam kesalahan, maka mereka kembali dari kesalahan tersebut bertobat dan lebih baik daripada sebelumnya seandainya mereka tidak bersalah. Paham? Paham tidak? Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin lam yu'tahunna ahadun kana qabli." Aku telah dimuliakan dengan 6 perkara di atas para nabi, yang tidak seorang pun dari mereka diberikan 6 perkara tersebut. Aku memiliki 6 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, ghufira li ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini keistimewaan hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kalau ada hadis tentang suatu amalan tertentu, siapa yang melakukan amalan tertentu, pahalanya dosanya akan diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Pastikan tambahan yang akan datang tersebut pasti tambahannya dhaif. Karena semua ibadah-ibadah pasti terkait dengan dosa yang masa lalu. Iya atau tidak? Dosa yang masa lalu. Adapun dosa yang akan masa depan secara mutlak maka tidak ada. Yang ada cuma itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pengampunan dosa alaihi wasallam. Contohnya seperti Ahlul Badar. Ahlul Badar diampuni dosa-dosa mereka, ya, tapi tidak secara mutlak. Mereka melakukan kesalahan tapi diampuni karena mereka telah melakukan kebaikan yang luar biasa dalam perang Badar. Tapi tidak dikatakan mereka secara mutlak dosa-dosanya diampuni di masa depan. Tapi intinya mereka seperti penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Sehingga Allah berkata, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki, sungguhnya aku telah mengampuni kalian. Maksudnya kalau mereka berdosa, mereka selalu bertobat. Sama seperti hadis dalam Sahih Muslim yang Rasulullah sebutkan, ada seorang berdosa kemudian dia bertobat. Kemudian dia berdosa lagi, kemudian dia bertobat lagi. Kata Allah, aku ampuni dia. Kemudian dia berdosa lagi, dia bertobat lagi. Kata Allah, aku ampuni dia. Kemudian dia berdosa lagi, bertobat lagi. Kata Allah, ya, i'mal ma syi'ta, ya, lakukan apa yang kau kehendaki. Aku telah mengampuni engkau. Kenapa? Karena setiap kau berdosa, kau selalu bertobat. Setiap kau berdosa, selalu kau bertobat. Yaitu engkau selalu diberi taufik untuk bertobat. Kalau gitu kau lakukan apa saja akan diterima tobatmu karena kau senantiasa bertobat. Maksudnya bukan diampuni dosa-dosa secara mutlak. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa-dosa yang mutlak yang telah lalu maupun yang akan datang. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW salat malam sampai hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Aisyah berkata, Aisyah maksudnya radhiyallahu anha, Nabi sudah memiliki keistimewaan. Kata Aisyah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau salat sampai begini wahai Rasulullah? Sampai kaki pecah-pecah. Sementara dosa-dosamu telah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Kata Rasulullah SAW, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Kenapa aku tidak suka untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Tapi Aisyah tahu di antara keistimewaan Nabi telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Taib. Pembahasan berikutnya, apakah Nabi berdosa? Maka ini pun khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang benar tadi kita katakan mungkin Nabi punya dosa-dosa meskipun dosa-dosa kecil, tetapi Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, tentu ada takwil-takwil yang mengatakan maksudnya Nabi dosa sebelum dia menjadi seorang Rasul ya, di masa lalu. Ya. Tapi takwil itu semua jauh. Yang benar Nabi mungkin melakukan kesalahan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesalahan tersebut ringan, hanya saja Nabi ditegur karena Nabi adalah makhluk termulia, yaitu manusia termulia, sehingga apapun kesalahan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya bacakan perkataan Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Dia berkata, "Min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbar Allah taala bil maghfirah." Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain, bahwasanya Allah mengabarkan Allah telah memberi ampunan baginya. Walam yunqal annahu akhbara ahadan minal anbiya bimithli dzalik. Dan tidak diriwayatkan Allah pernah mengabarkan hal seperti ini kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang Allah kabarkan cuma Nabi Muhammad. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Wa yadullu lahu qauluhum fil mauqif nafsi nafsi. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini, para nabi ketika di padang mahsyar semua berkata nafsi nafsi. Jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat. Semua takut. Yang berani mengatakan ana laha, saya akan siap memberi syafaat cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang para manusia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Abdan qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ta'akhkhar." Engkau adalah seorang hamba, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun akan datang.
Maka ini dalil bahwasanya diampuni dosa masa lalu akan datang hanyalah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semisalnya diucapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau berkata, "Hadza min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam allati la yusyariku fiha ghairuhu." Ini adalah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak disertai oleh selain beliau. Ya, hanya beliau saja yang seperti itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Telah diampuni dosa-dosa beliau yang telah maupun yang akan datang. Wahada fihi tashrifun azimun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk pemuliaan yang agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihi ala ta'ah wal bir wal istiqamah allati lam yanalha basharun siwahu la min al awwalin wala min al akhirin. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam akmalul bashar ala al itlaq wa sayyiduhum fid dunya wal akhirah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini adalah bentuk pemuliaan yang agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ketaatan, dalam kebajikan, dalam istiqamah yang tidak pernah didapatkan oleh seorang manusia pun setelahnya, baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna secara mutlak, dan beliau adalah pemimpin manusia di dunia maupun di akhirat. Tapi ini isyarat bahwasanya Allah mengatakan, Allah muliakan Nabi dengan kejadian Hudaybiyah. Taib, timbul pertanyaan, apa kaitannya Hudaybiyah dengan Allah mengampuni Nabi? Seakan Allah berkata, Inna fatahna laka fathan mubina, kami berikan engkau kemenangan yang nyata untuk mengampunimu ya Rasulullah, untuk memberikan karunia ini, karunia ini, karunia, 4 karunia. Apa kaitannya dengan Hudaybiyah? Karena kejadian Hudaybiyah kejadian yang luar biasa. Sebagaimana kita jelas beberapa tahun lalu. Itu Rasulullah SAW tunduk kepada perintah Allah, harus mengalah dengan orang-orang Quraisy dalam tanda tangan kesepakatan dengan orang Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr yang waktu itu masih kafir, yang dimana keputusannya menyesatkan kaum muslimin. Bagaimana tidak, mereka sudah berjalan. Sebelumnya Rasulullah mimpi akan umrah, dan mereka tahu mimpi para nabi pasti benar. Mereka menyangka umrahnya tahun tersebut. Ini pada tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Kemudian mereka berangkat 1.400 orang. Tidak pernah mata mereka melihat kampung halaman mereka. Mereka sudah terusir 6 tahun lalu. Kemudian mereka berangkat dari Madinah dengan penuh semangat, bawa onta, bawa hewan-hewan. Berjalan bisa jadi sepekan. Ketika sudah tinggal 25 km lagi, mereka ditahan untuk bisa umrah. Dan orang-orang Quraisy ketika menahan mereka karena hamiyah, karena sombong aja. Siapapun masuk Mekah tidak ada yang mereka larang. Mau Yahudi, Nasrani, Majusi, kalau masuk Mekah mereka biarkan. Kabilah lain masuk Mekah mereka biarkan. Dan itu harusnya kode etik yang berlaku di antara mereka. Siapa yang masuk di tanah haram tidak diganggu. Sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah. Ketika Muhammad SAW dan para sahabatnya akan datang, mereka hadang. Ini membuat para sahabat jengkel. Yang lain masuk oke-oke saja, kenapa kami dilarang? Ini kan kampung kami dulu. Sudah 6 tahun nggak lihat. 6 tahun tidak pernah lihat Mekah. Sehingga para sahabat nekat untuk mati ketika itu. Sampai Umar datang mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil, bukan kita benar mereka batil? Kata Nabi, ya. Alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar, kalau kita meninggal kita masuk surga, mereka mampu masuk neraka? Kata Nabi, benar. Falima nu'ti daniyata fi dinina. Kalau gitu ngapain kita mengalah? Maka kita merendah, perang aja. Mati masuk surga, aman ya Rasulullah. Perang. Ngapain dihalang-halangin untuk apa? Umrah. Kita mau umrah, kurang ajar mereka. Bukankah engkau telah mengatakan kita akan umrah, akan tawaf? Kata Rasulullah, benar. Tapi apa saya bilang tahun ini? Enggak sih, engkau enggak bilang. Kita akan umrah tapi bukan tahun ini. Intinya kejadian itu menunjukkan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi diselisih oleh seluruh sahabat, hampir seluruh sahabat menyelisih Nabi. Yang setuju dengan Nabi Abu Bakar As-Siddiq, tidak diriwayatkan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sama istrinya siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Semua datang riwayat tidak setuju dengan Nabi, maunya perang. Keimanan Nabi di balik kekalahan yang zahirnya kalah tersebut, Nabi yakin Allah akan berikan kemenangan. Ternyata benar. Ternyata benar. Maka Allah namakan yang zahirnya kalah tersebut, perundingan tersebut Allah namakan dengan Fathan Mubina, kemenangan yang nyata.
Maka dari situ wajar jika Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan bonus-bonus kemuliaan, di antaranya Allah katakan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Allah tidak berikan kepada nabi manapun. Dengan sebab kesabaran Nabi dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Yang kedua, Allah berfirman, wa yutimma ni'matahu 'alaik. Dan Allah sempurnakan nikmat Allah kepadamu. Tentu kita tahu bahwasanya Allah sudah berikan banyak nikmat kepada Nabi, itu Allah tambahkan nikmat-nikmat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat tawakal yang Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada Nabi. Di antaranya nikmat agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka setelah Hudaybiyah banyak ayat-ayat turun penyempurna agama. Allah sempurnakan agama, Allah sempurnakan syariatnya. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan agar Allah memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus. Dan kita tahu Rasulullah SAW sudah di atas jalan yang lurus. Maksudnya semakin dibukakan pintu-pintu hidayah lagi bagi Nabi SAW. Jika Nabi SAW butuh untuk dibukakan pintu-pintu hidayah yang Rasulullah belum tahu, apalagi kita. Maka ini mengisyaratkan kita kalau kita salat, kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kita benar-benar minta hidayah karena kita masih banyak hidayah yang kita tidak tahu, masih banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Kita butuh untuk tegar di atas hidayah tersebut. Kita butuh untuk dibukakan pintu hidayah yang baru. Kita butuh dapat hidayah untuk bisa menjalankan hidayah tersebut. Dapat hidayah misalnya dibuka hati salat malam. Nah, kita juga butuh hidayah dari Allah agar bisa salat malam yang benar. Kita dapat hidayah untuk puasa sunnah. Kita juga butuh hidayah bagaimana puasa sunnah yang benar. Kita dapat hidayah, ternyata kita menikah, punya anak, ini semua anugerah. Kita butuh hidayah dari Allah untuk bisa memanage istri dan anak-anak. Tidak mudah. Setiap saat seorang hamba butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW saja Allah mengatakan, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada engkau kepada jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan agar Allah menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Setelah itu Rasulullah SAW terus menang. Dan subhanallah, Allah menampakkan namanya lagi. Wa yansurakallah, Allah akan tolong engkau nasran aziza, dengan kemenangan yang kuat. Maka setelah Hudaybiyah apa yang terjadi? Allah berikan banyak faedah bagi kaum muslimin. Apa di antara faedahnya? Ketika terjadi, ini disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dia sebutkan beberapa efek dari perjanjian Hudaybiyah. Saya mungkin teman-teman sebagian lupa, saya ingatkan kembali. Isi perjanjian Hudaybiyah ketika Rasulullah SAW dilarang untuk umrah, yaitu genjatan senjata selama 10 tahun. Kemudian kaum muslimin baru boleh umrah tahun depan. Tahun depan pun hanya boleh masuk Mekah 3 hari, tidak boleh lebih. Harus ditunda tahun depan. Artinya umrah sekarang harus gagal. Makanya harus nyembelih sembelihan karena gagal. Yang berikutnya, kalau ada orang musyrik yang kabur atau ada orang kabur dari Madinah untuk gabung ke Mekah, maka tidak boleh dilarang, biarin aja. Tapi kalau ada orang Mekah, orang Islam kabur ingin gabung di Madinah, maka harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Rasulullah setuju. Dan ini yang buat para sahabat sulit untuk menerima. Sampai sebagaimana kisah Abu Jandal, anaknya Suhail bin Amr, datang ingin gabung dengan kaum muslimin dalam kondisi terbelenggu karena dia minal mustad'afin, ditangkap, dipenjarakan di Mekah. Akhirnya Rasulullah suruh kembali, suruh balik. Para sahabat sudah jengkel ketika itu karena aturan baru aja tanda tangan. Ada yang kabur dari Mekah harus dikembalikan. Ini yang buat para sahabat semakin jengkel. Ya. Tetapi ternyata setelah Hudaybiyah banyak futuhat. Futuhat yang pertama, kemenangan yang pertama adalah Khaybar, Fathul Khaybar.
Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Fathu Khaybar, penaklukan kota Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Kenapa Rasulullah SAW bisa menaklukkan Khaybar? Selama ini Rasulullah SAW tidak bisa menyerang Khaybar karena Yahudi terkenal kerjasama dengan Quraisy. Yahudi sering ada surat-suratan dengan apa? Quraisy. Quraisy sering minta petunjuk kepada orang Yahudi. Sejak dulu mereka bilang, "Hei Yahudi, kita mau tanya Muhammad tanya apa? Coba tanyain ini." Mereka sering hubungan Yahudi dengan apa? Quraisy. Termasuk dalam ketika Ghazwat Al-Khandaq, terjadi Ghazwat Khandaq karena provokasi orang Yahudi, yaitu Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia. Dia yang provokasi orang-orang Quraisy sehingga akhirnya menyerang Madinah. Intinya hubungan antara Yahudi dengan Quraisy sangat kuat. Nah, kalau Rasulullah ingin memerangi Khaybar untuk memberi hukuman kepada mereka, Rasulullah tidak bisa. Karena orang Khaybar ini akan minta tolong sama orang Quraisy. Nah, ketika terjadi perjanjian damai dengan Quraisy, sudah Quraisy nggak ikut-ikut campur, maka Rasulullah bisa fokus nyerang Khaybar. Ini di antara faedah. Sudah, ini perjanjian damai dulu sama ini. Ini ada 3 orang musuh nih. Kaum muslimin, Quraisy, Yahudi. Kalau dibiarin dua ini kerjasama, yaudah kita damai dulu sama yang apa? Yang Quraisy. Kalau damai yang ini, tinggal fokus nyerang yang Khaybar. Akhirnya Khaybar ditaklukkan pada tahun 7 Hijriah. Maka benar Sulhul Hudaybiyah membuka kemenangan-kemenangan yang lainnya. Kemudian ternyata Sulhul Hudaybiyah adalah sebab untuk menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ternyata yang berkoalisi dengan Quraisy yaitu kabilah Banu Bakar berkhianat, kemudian membunuh kabilah yang berkoalisi dengan kaum muslimin yaitu kabilah Khuza'ah. Sehingga akhirnya kabilah Khuza'ah lapor kepada Nabi, "Kami adalah koalisi Anda, ternyata ada orang kami yang dibunuh oleh Banu Bakar, koalisinya Quraisy." Akhirnya Rasulullah SAW bawa pasukan 10.000 untuk menyerang Makkah dan akhirnya menaklukkan Makkah. Itu semua terjadi sebabnya apa? Karena Hudaybiyah. Kemudian di antara sebab, efek dari Hudaybiyah, banyak orang masuk Islam. Kenapa? Ketika terjadi perjanjian damai, maka kaum orang-orang musyrikin bisa main-main di kota Madinah dan orang-orang Madinah bisa main ke Mekah, bisa main-main, kunjung-kunjungan. Ketika kunjung-kunjungan dalam kondisi nyaman, tenang, tidak ada tekanan, maka dakwah mudah berjalan. Diskusi, ngobrol, mungkin mereka berdagang. Ketika dalam kondisi nyaman tanpa tekanan, seorang bisa berpikir dengan jernih. Sehingga mudah orang masuk Islam. Sehingga orang-orang Quraisy juga ada yang masuk apa? Islam. Bukan cuma itu, kabilah-kabilah yang lain juga yang mungkin mau interaksi dengan Islam gak enak sama Quraisy karena mereka di bawah tekanan Quraisy. Ketika terjadi perjanjian damai, mereka juga berinteraksi dengan kaum muslimin di kota Madinah, sehingga banyak di antara mereka juga masuk Islam. Maka jadilah pada tahun 8 Hijriah ketika penyerangan kota Mekah, yaitu kurang dari 2 tahun, karena Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Sementara Fathu Makkah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya. Ramadan, kemudian apa? Syawal, Dzulqa'dah, yaitu 2 tahun kurang 2 bulan. Belum ada 2 tahun mereka berkhianat. Akhirnya Rasulullah SAW menyerang kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Bayangkan ketika Rasulullah SAW umrah di perjanjian Hudaybiyah hanya jumlahnya 1.400 orang. 1.400 orang, sedikit. Taruhlah kaum muslimin jumlahnya 2.000. Dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun bertambah 8.000, jadilah 10.000. Luar biasa. Ini jumlah yang tidak pernah didapatkan oleh Nabi setelah berdakwah sekian belas tahun. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Di Mekah 6 tahun, yaitu 21 tahun. 19 tahun. 19 tahun berdakwah, kaum muslimin cuma 2.000. 19 tahun berdakwah. Ketika perjanjian Hudaybiyah dalam waktu kurang dari 2 tahun, tambah 8.000 jadi 10.000. Maka benar Hudaybiyah adalah fathan mubina, kemenangan yang nyata. Ya. Ini diantara sebab-sebab efek-efek baik dari Hudaybiyah, dan Allah mengatakan wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah menolong engkau dengan pertolongan yang nyata. Semua khitab, pembicaraan ditujukan kepada Nabi. Liyaghfira laka, semoga Allah mengampuni engkau. Ya.
wa yutimma ni'matahu 'alaik, agar Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu, wa yahdiyaka, Allah berilah petunjuk kepadamu, wa yansuraka, dan Allah menolongmu. Luar biasa. Ayat langsung ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Allah sebutkan nikmat kepada kaum mukminin. Nabi dulu disebutin, luar biasa. 4 kenikmatan. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Allah sebutkan pada ayat yang keempat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati-hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka. Iman yang dahulu bertambah lagi, iman yang sebelum Hudaybiyah, setelah Hudaybiyah bertambah lagi iman mereka. Walillahi junudus samawati wal ard, sungguhnya milik Allah lah pasukan langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini maksudnya apa? Ketika kaum mukminin kan mangkal, jengkel. Perjanjian Hudaybiyah isinya merugikan. Umrah enggak jadi. Sudah bawa onta dari Madinah ke Mekah 400 kilo untuk disembelih di Mekah. Hadiu. Mereka udah jalan 400 kilo, sebentar lagi sampai umrah. Ternyata batal semua. Mereka tidak sempat lihat Ka'bah. Sudah 6 tahun tidak lihat Ka'bah, mau lihat Ka'bah enggak jadi. Maka ketika itu semua sahabat ingin perang. Apalagi mereka sudah baiat kepada Nabi, baiat untuk rela mati ketika Utsman dikabarkan meninggal dunia. Jadi sahabat semua sudah siap mati. Bagi mereka kehidupan enggak ada nilainya, mati sekarang, mati selesai. Daripada suruh pulang, mending mati. Situ ada Umar, ada orang-orang hebat luar biasa. Makanya Sahal bin Hunayf atau sahabat mengatakan, ittahimu anfusakum. Hendaknya kalian kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, curigai diri kalian. Sungguh kami pada perjanjian Hudaybiyah, kalau kami bisa menolak perintah Nabi akan kami tolak. Maknanya demikian. Karena semua orang tidak mau ngalah, semuanya ingin perang. Ternyata Rasulullah SAW bilang harus mengalah. Sampai Rasulullah bilang, Ali, hapus Muhammad bin Abdullah. Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Ali tidak mau hapus. Karena ketika perjanjian tulis, hadza ma tamma alaihi sulh baina Muhammad Rasulullah wa Suhail bin Amr. Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr, wahai Muhammad, itu hapus Rasulullah. Kalau saya ngaku kau Rasulullah, ngapain kita ribut-ribut ini? Kita ribut karena saya ngaku kau Rasul. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, Ali, tulis Muhammad bin Abdullah. Ali enggak mau. Kata Ali, innaka Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah meskipun mereka tidak percaya. Kata Rasulullah, hapus. Ali tidak mau hapus. Akhirnya Rasulullah bilang, mana tempat tulisan Rasulullah? Rasulullah hapus sendiri. Diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Saya ingin beri gambaran bahwasanya para sahabat ketika itu gelisah, sedih, bercampur dengan berbagai macam prasangka dalam hati mereka, kegelisahan. Pulang dalam tanda kutip tangan kosong. Sudah semangat, katanya ada umrah, katanya ternyata tangan kosong, pulang balik. Maka Allah tenangkan mereka. Kata Allah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan ketenangan dalam jiwa hati manusia. Sudah mau habis waktu, 5 menit lagi katanya. Sebentar. Taib, jadi subhanallah. Akhirnya mereka apapun yang kegelisahan yang mereka dapatkan, akhirnya mereka tunduk kepada sunnah Nabi. Ketika Nabi SAW akhirnya sedih masuk ke tendanya, kemudian Ummu Salamah memberi ide, ya Rasulullah, Anda enggak usah ngomong sama siapapun, pulang dari tenda, cukur rambut, sembelih hewan. Akhirnya Rasulullah SAW keluar, dia perintahkan tukang cukur rambutnya, dicukur rambutnya, gundul,
Berarti beliau bertahalul. Kemudian hewan beliau sembelih, sahabat semuanya ikut sembelih, ikut bertahalul. Kalau Nabi sudah memutuskan, tadi mereka gerundel itu karena berharap Nabi berubah pikiran. Tapi ketika Nabi sudah pastikan tidak berubah pikiran, buktinya dia cukur rambutnya, buktinya dia sembelihannya, sahabat langsung semua tunduk. Tunduk dengan sunnah Nabi, meskipun gerundel dalam hati mereka, tapi kalau sudah keputusan Nabi tidak boleh dilanggar. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau adalah pemberi keputusan atas perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sebenarnya mereka tidak mendapati dalam hati mereka gerundel sedikit pun dan mereka pasrah dengan keputusanmu. Mereka pasrah dengan keputusan Nabi, kemudian mereka berjalan pulang. Yang penting ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah turunkan ketenangan. Yang ini sampaikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin cari ketenangan, ikut sunnah Nabi meskipun berlawanan dengan hawa nafsu kalian. Meskipun tidak sesuai dengan cita-cita kalian. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Meskipun bertentangan dengan maslahat duniawi yang kita perkirakan. Kalau itu sunnah Nabi, ikuti, Allah akan beri ketenangan. Ketenangan dari Allah. Yang menguasai hati ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mungkin dalam rumah tangga gelisah, tidak nyaman, pasti tidak sesuai sunnah. Kalau sesuai sunnah, insya Allah harusnya tenang, Karena yang menurunkan kebahagiaan adalah Allah. Lihatlah para sahabat, meskipun keputusan Nabi menyelisih keinginan mereka, ketika mereka turut, mereka tunduk, Allah turunkan ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dalam Al-Quran ada 6 ayat disebut dengan ayat-ayat sakinah. Ayat-ayat apa? Sakinah. Allah sebut tentang ketenangan. Saya bacakan di antaranya dalam surat Al-Baqarah 248. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki ayatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Sakinah. Kemudian dalam surat At-Taubah 26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Kemudian Allah turunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin. Surat At-Taubah 40, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha." Ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita." Allah turunkan ketenangan kepada rasulnya. Yang keempat surat Al-Fatah yang kita bacakan tadi, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan bagi orang yang beriman untuk bertambah keimanan mereka. Yang kelima surat Al-Fatah ayat 18, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim. Allah pun turunkan ketenangan kepada para sahabat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Fatah 26, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wal mu'minin." Allah turunkan ketenangannya terhadap rasulnya dan bagi orang-orang beriman. Adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jika berat mengalami urusan-urusan, beliau sulit, maka beliau baca ayat-ayat sakinah. Beliau ulang-ulangi ayat-ayat apa? Sakinah. Ayat 6 tadi yang kita bacakan. Dan beliau pernah berkata dalam satu kejadian yang besar, ya, yang terjadi ketika beliau sedang sakit, sehingga berat bagi beliau untuk memikirkan hal tersebut saking beratnya. Akal sudah tidak berdaya, berat. Di mana ada roh-roh setan yang menyerang beliau. Maka beliau dikatakan, beliau berkata, "Falamma shtadda alayyal amru," ketika perkara semakin sulit bagiku, kata Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Taimiyah, bukan sembarang berbicara. Kata Ibnu Taimiyah, "Falamma shtadda alayyal amru." Dialah yang membantah berbagai macam syubhat. Dialah yang membantah Yahudi, membantah Nasrani, membantah Syiah, membantah Sufi, membantah semua filsafat, semua kerusakan akidah, beliau bantah semua. Itu pun beliau berkata, "Falamma shtadda alayyal amru qultu li aqaribi wa man hauli." Ketika perkara berat mengalamiku, aku berkata kepada kerabat-kerabatku dan orang di sekitarku, "Iqra'u ayatis sakinah." Bacakan ayat-ayat sakinah, ayat-ayat tadi. "Tsumma aqla anni dzalikal hal wa jalastu wa ma bi qalabatun." Maka kemudian berubah kondisi, ya.
kemudian hilanglah penyakit dariku. Penyakit hilang dariku. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, menukil dari Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Qayyim mengomentari, beliau berkata, "Waqad jarrabtu ana aidan qira'ata hadhil ayat inda tirabil qalbi bima yaridu alaihi." Aku pun sudah pernah mencoba membaca ayat-ayat ini ketika hatiku tidak tenang. Fara'aitu laha ta'thiran 'aziman fi sukunihi wa tuma'ninatihi. Maka aku mendapati dampak efek yang luar biasa dalam menenangkan jiwa. Tapi kalau ini amalan para salaf, kalau antum sedih, gelisah, tidak apa-apa baca ayat-ayat apa? Sakinah. Boleh baca sakinah, boleh baca surat Yusuf, boleh baca Al-Quran secara umum, memberi ketenangan dalam hati. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. Sampai ayat 5. Allah berfirman, "Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin," kata Allah Subhanahu wa taala, "liyazdadu imanan ma imanihim." Allah turunkan ketenangan agar bertambah iman mereka, menambah iman mereka yang sebelumnya. Iman mereka bertambah atas iman mereka yang sebelumnya. Ini dalil bahwasanya kejadian-kejadian bisa menambah iman seseorang. Dengan adanya kejadian Sulh Hudaybiyah menambah iman seorang. Seorang semakin yakin dengan janji Allah. Seorang semakin yakin dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang semakin yakin bahwasanya tawakal akan memberikan buah. Maka saya katakan dalam hidup ini kita sering diuji oleh Allah. Diuji. Ujian tersebut untuk menambah keyakinan di antaranya. Dapat ujian, kita selesai. Allah kasih ujian baru, kita hadapi, tawakal, kita menangis, minta sama Allah. Selesai, tambah lagi iman. Allah kasih ujian baru lagi, sehingga bertambah keimanan. Allah tidak langsung kasih yang berat, bertahap. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah Maha lembut dengan siapa yang Dia kehendaki. Seorang dibimbing oleh Allah bertahap pelan-pelan sampai mencapai puncak. Jadi dengan perjanjian Hudaybiyah ini Allah menambah keimanan bagi para sahabat. Iman mereka tadi sekian bertambah langsung. Liyazdadu imanan ma imanihim. Kemudian Allah berkata, "Walillahi junudus samawati wal ard." Sungguhnya milik Allah tentara langit dan bumi. Artinya kalau Allah ingin hancurkan Quraisy mudah. Tapi kenapa Allah tidak hancurkan? Kenapa Allah gagalkan atau mentakdirkan gagal umrahnya para sahabat? Kenapa mereka harus pulang? Kenapa kata Allah, "Kana Allahu aliman hakimah," karena Allah Maha berilmu dan Allah Maha bijak. Kalau Allah mau berkehendak hancurkan Quraisy sangat mudah. Kalau Allah ingin hancurkan Fir'aun sejak awal sangat mudah, tapi tidak, ada cerita dulu, Allah ingin bikin cerita. Kalau Allah ingin matikan iblis langsung mati, tapi Allah ingin punya ada cerita. Kenapa? Dia Al-Alim, Dia yang Maha mengetahui, dan Dia Hakim, Dia yang bijak. Allah di antaranya ingin menambah keimanan orang-orang yang beriman. Ketika kita mendengar firman Allah Alim Hakim, nama Allah Alim Hakim, kita husnudzon kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Dia Maha mengetahui kondisi kita, Maha mengetahui tingkat level keimanan kita, Maha mengetahui ujian yang Allah berikan kepada kita, dan Dia Maha bijak. Dia tahu bahwasanya apa yang diberikan kepada kita ujian ini pasti ada hikmahnya. Maka jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Alim Hakim. Makanya ketika Nabi Yakub alaihissalam dikabarkan Binyamin telah ditangkap karena dituduh mencuri, Yusuf hilang, kemudian kakaknya tidak mau pulang, maka dia berkata, "Fasabrun jamil," sabaran yang indah. "Asallahu ayyatiyani bihim jami'a." Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Allah kembalikan mereka semuanya kepadaku. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Dialah Allah yang Maha berilmu dan Maha bijak. Bayangkan, di puncak-puncak kesulitan Nabi Yakub malah husnudzon kepada Allah. Yang lebih husnudzon lagi di puncak-puncak kesulitan. Dia baru mengucapkan, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Semoga Allah mendatangkan, mengembalikan mereka, anak-anakku 3 orang semuanya kepadaku. Anak-anak terbaik dia, kembalikan kepadaku. Kapan? Setelah 3 anaknya enggak ada yang pulang. Setelah sabar yang indah, setelah tidak mengeluh kepada manusia, kemudian husnudzon kepada Allah, kemudian berkata, "Innahu huwal alimul hakim." Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijak. Nah, kita sebagian kita sedikit masalah curhat di medsos, suudzon sama Allah, bagaimana masalah mau selesai?
perang-perangan status. Makanya Allah bilang, kalau mau hancurkan Quraisy mudah. Tapi Allah punya rencana. Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal ard. Kalau Allah ingin hancurkan mereka, kalian umroh, gampang. Allah punya tentara langit dan bumi. Tetapi Allah mengatakan wa kana Allahu aliman hakima. Dia yang Maha berilmu dan dia yang Maha bijak. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu kemampuan level iman kita. Dia tahu musibah apa, ujian apa yang bisa menambah keimanan kita. Dia tidak menguji kita agar kita kufur kepadanya kalau kita husnudzon kepadanya. Dia menguji kita agar kita semakin dekat dengannya, bukan untuk semakin jauh darinya. Tapi kita lanjutkan ayat terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Agar Allah masukkan kaum beriman, laki-laki maupun wanita, kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Sungguh yang demikian itu di sisi Allah adalah kemenangan yang nyata. Jadi Allah setelah menyebutkan karunia Allah kepada Nabi SAW, Allah sebutkan bahwasanya semua itu ujian Sulhul Hudaybiyah, ketenangan Allah berikan di antaranya agar memasukkan orang-orang beriman, lelaki maupun wanita, ke dalam surga, agar mereka kekal di dalamnya, dan agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Tapi di sini sebagian ulama membahas kenapa didahulukan masuk surga baru penyebutan diampuni dosa-dosa. Kan seharusnya secara urutan diampuni dosa baru masukin surga. Tapi Allah mengatakan yudkhil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Agar Allah masukkan mereka dalam surga dan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Harusnya urutannya terbalik. Para ulama bahas, pertama jawaban di antaranya wow, di sini tidak menunjukkan tertib. Yang kedua kata mereka, yang penting adalah sedang memberi kabar gembira. Kabar gembira tersebut adalah masuk surga dulu. Adapun diampuni konsekuensi dari masuk surga. Kalau sudah masuk surga pasti diampuni enggak? Enggak ada orang masuk surga tidak diampuni. Kalau enggak diampuni enggak masuk apa? Surga. Ketika Allah bilang masuk surga, berarti konsekuensinya akan diampuni oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan masuk surga supaya mereka tidak malu ketika ingat dosa-dosa mereka, kata Allah sudahlah akan diampuni. Sehingga di surga tidak perlu lagi ingat-ingat apa? Dosa-dosa, karena fokusnya adalah masuk surga. Dan itulah kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang diampuni oleh Allah dan masuk dalam surga. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan sungguhnya bukan dunia, punya rumah mewah, hotel mewah, punya mobil mewah, punya kekayaan, enggak. Kemenangan yang sungguhnya adalah masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka dia telah berhasil, dia telah sukses. Itulah sukses yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Demikian saja. Ikhwanan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.